Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, karena Engkau begitu setia, karena Engkau begitu mengasihi kami, karena Engkau sangat-sangat memperhatikan kami ya Tuhan. Terima kasih juga kesempatan pagi ini kami boleh datang beribadah kepada-Mu. Tuhan, sebentar kami akan membaca, merenungkan firman-Mu. Berkaryalah tengah-tengah kami, khususnya untuk hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini ya Tuhan. Kiranya berkenan memakai mengurapinya bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari bersama kita membuka firman Tuhan yang terambil dalam 1 Timotius pasal yang pertama, ayat yang ke-18 sampai yang ke-20. Kita buka Alkitab kita, 1 Timotius pasal yang pertama, ayat yang ke-18 sampai yang ke-20. Kita buka kitab kita ya. Kita akan baca bersama-sama teks ini. 1 Timotius pasal yang pertama, ayat yang ke-18 sampai yang ke-20. Sudah ketemu? Kita baca ya. 1, 2, 3. Tugas ini kuberikan kepadamu, Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu, kandaslah iman mereka, di antaranya Himenius dan Alexander, yang telah kuserahkan kepada iblis supaya jera mereka menghujat. Ya, pada pagi ini tema kita adalah terus berjuang. Saya teringat satu peristiwa ketika saya waktu itu sempat masih studi di luar sana, setelah hari Minggu begini, biasanya kan mereka jam 10 ya, ibadahnya agak siang begitu. Habis ibadah, tiba-tiba satu keluarga itu dekati saya, ayo ke tempat kami ya, makan siang. Ya saya pikir tidak ada ngapa-ngapain ya, Minggu, ya wis saya ikut. Lumayan, naik mobil kira-kira setengah jam gitu ya. Kalau di sini ya kayak Malang Singosari begitulah ya. Desa berikutnya. Setelah sampai di situ santai-santai makan siang, ngobrol-ngobrol. Setelah makan siang tidak lama, kemudian keluarga ini ngajak saya, suaminya terutama ya, dibilang, "Ayo jalan-jalan." Oh, jalan-jalan. Ya wis. Dan suasana waktu itu agak dingin, jadi kami pakai jaket, keluar, mulai. Pertama ya masih di jalanan biasa, ada aspalnya, kemudian menuju ke arah hutan, ada perkebunan anggur, ada ya, tempat-tempat peternakan punya warga desa situ ya. Keliling, setelah kira-kira setengah jam gitu jalan, mulai terasa ya. Itu saya mikir, ini kapan baliknya ya? Karena kalau orang mereka setahu saya kalau saya bilang ayo jalan, itu pemahaman mereka itu bisa 1,5 jam, 2 jam. Keliling, naik gitu ya, manjat, lihat-lihat gitu ya, keliling. Saya pikir-pikir, lek balik, saya enggak tahu jalannya. Nyasar nanti, saya enggak tahu sampai mana nanti ya. Kedua, enggak enak juga sama yang ngajak saya. Cuma masalah ketiga, sampai kapan ini jalan ini? Saya enggak tahu juga ke depan ini mau jalan ke arah mana, saya enggak tahu. Ya wis, ikuti aja, nikmati aja. Sambil lihat ya cuaca cerah, pas sinar matahari bersinar, meskipun udaranya dingin begitu ya. Dalam pandangan saya harus tetap berjuang. Ya agak keringetan sih waktu itu ya, karena meskipun dingin tapi saya pakai jaket dan saya memang orangnya cepat berkeringat. Jadi ya nikmati saja, berjuang tapi diam-diam aja ya. Nah ketika sudah kurang lebih 1,5 jam, balik, wah loga saya sampai di rumah itu ya. Sudah disediain kopi, dikasih kue, tea time mereka kalau sore ya. Wah, enak juga ya. Setelah sore hari sebelum makan malam saya diantar pulang. Saya hanya membayangkan ketika kita mungkin berpikir tentang tema tetap berjuang. Sebuah perjalanan yang saya gambarkan di situ ada gambar naik ke gunung. Kalau mungkin Bapak Ibu sempat ya merasakan ikut wisata misalnya, kita dijanjikan ini loh, wapi kamu. Tapi di atas posisinya wapi itu ya. Kamu mesti ke sana. Gimana? Biasanya kita mulai suruh mikir ya,
dalam perjalanan suruh mikir, kamu ikut enggak naik ke atas? Karena ini enggak bisa dinaikin mobil loh, maksudnya ya namanya tangga, kamu mau naik mobil bis, suruh naik kan enggak mungkin ya. Jadi parkir di bawah, ya wis, konsekuensinya naik jalan kaki ke atas. Dijanjikan, wapi, bagus. Dan yang perlu diperhatikan adalah, kamu sudah bayar loh ini termasuk loh dalam apa? Turnya ini sudah termasuk. Kamu naik apa enggak? Mungkin ada yang pikir-pikir, ya wis tak coba dulu lah ya. Nyoba seberapa sih kuatnya gitu ya, pelan-pelan. Dalam proses yang sudah dimulai ini, seringkali kita mungkin lupa, ini kita enggak bisa balik loh. Kamu sudah masuk, kamu akan terus berjalan. Kamu akan terus berjuang untuk itu. Ketika kita sedang berbicara tentang teks ini, kita mengingat kembali apa yang Paulus sedang tugaskan kepada Timotius. Kita lihat tadi satu istilah dipakai, Timotius anakku. Memang Paulus selalu memandang Timotius adalah sebagai anak rohaninya. Dia dimenangkan oleh Paulus, dia diajar oleh Paulus, dia dididik, diperlengkapi dan macam-macam. Dan kalau kita mengingat di pasal ayat yang ketiga, ketika Paulus dalam perjalanan ke Makedonia, dia dikatakan mendesak Timotius untuk tinggal di Efesus. Kenapa? Paulus melihat ada satu kebutuhan yang besar di Efesus. Kota yang sangat luar biasa, kota yang kalau sampai sekarang pun bisa kita katakan indah sebenarnya ya. Kota yang sudah demikian maju. Tapi bagaimana dengan kehidupan mereka? Di situ sudah ada jemaat yang didirikan oleh Paulus juga. Sudah ada beberapa kumpulan orang percaya. Tapi kehidupan mereka juga tidak aman-aman, tidak santai-santai saja. Banyak ancaman-ancaman yang mereka hadapi. Sehingga Paulus mengatakan perlu ada seorang yang untuk menunjukkan di sana. Timotius didesak, kamu tinggal di sini. Kalau kita melihat banyak tantangan di situ. Tantangan dari luar, dari dalam. Tidak mudah. Tadi kita melihat ada 2 nama yang mewakili satu kelompok. Yang diduga mereka sudah mulai meninggalkan iman mereka. Mereka menjadi satu yang merusak di dalam tubuh Kristus itu sendiri. Sehingga mereka harus dikeluarkan. Seperti dipotong begitu ya. Istilah tadi dipakai cukup keras. Diserahkan kepada iblis. Wow. Tapi kita melihat bagaimana sebenarnya tugas Timotius. Dia harus melawan ajaran sesat. Salah satunya dari 2 orang ini. Belum lagi yang lain-lain. Dari ajaran yang lain. Belum lagi dia harus berhadapan dengan kondisi dirinya sendiri. Satu, secara rohani. Paulus memperingatkan Timotius, awasi dirimu, awasi pengajaranmu, awasi tindakanmu, teladanmu, awasi itu. Ini satu perjuangan, tidak mudah. Sisi yang lain, kondisi fisiknya. Kita tahu di pasal-pasal berikutnya Paulus sempat memperingatkan Timotius, kamu minum anggur sedikit, pencernaanmu kurang bagus. Supaya kamu tidak terganggu dalam hidupmu. Kamu bisa lebih sehat, kamu bisa lebih banyak melayani Tuhan dengan lebih baik. Di sini diingatkan oleh Paulus tentang kondisi Timotius sendiri. Dan tentunya ketika dia berusaha memelihara iman jemaat, tidak pernah itu namanya terlepas dari yang namanya Injil Kristus. Never. Itu yang sudah diberitakan dan itu yang harus menjadi pusat dan harus menjadi sumber pemikiran, kekuatan dan sebagainya dari kehidupan jemaat khususnya di Efesus. Tapi sekali lagi kalau mengingat budaya yang ada pada waktu itu di sana, itu sungguh tidak mudah. Makanya kalau kita baca kitab Efesus, yang saya kutip pasal ke-5 khususnya, kehidupan suami dan istri kok diletakkan di akhir sebelum masuk ke peperangan rohani. Banyak orang yang berpikir, ini salah tempat ya rasanya. Jangan-jangan Paulus itu yang di depan lupa nulisnya, baru ingat di belakang dimasukkan di sana. Dulu kan belum ada komputer ya. Kalau komputer salah kan tinggal copy, paste, pindah aja gitu ya. Kalau ini kan tidak bisa ngetik lagi, apalagi nulis. Waduh, sulit. Ternyata tidak. Dan Paulus memang dengan sengaja memasukkan teks itu, unsur Kristus dimasukkan dalam budaya hidup sehari-hari. Kenapa? Ini sangat berbeda dengan yang lain yang waktu itu ada di sana.
Dalam budaya yang tidak mengenal Kristus, mereka hanya mementingkan diri sendiri, nafsu dosa dikumandangkan, dikobarkan, dilakukan dengan begitu giatnya. Paulus mengatakan, ini harus kamu perhatikan. Dan ini bukan tantangan yang mudah. Nanti kita akan lihat pelan-pelan ya. Nah, ketika dia dikatakan berjuanglah atau memperjuangkan perjuangan, Paulus sedang mengatakan ini istilah militer. Di Efesus kembali juga dia memakai istilah militer, kalau kita ingat ya, perlengkapan senjata rohani kita. Dia menggambarkan seperti seorang tentara. Ketopong, ada pedang, ada perisai, ada tali kasut dan sebagainya. Perlengkapan seorang tentara. Tapi kalau kita pikir-pikir, tentara kalau cuma pakai perlengkapan terus foto, selfie gitu aja selesai begitu? Kan enggak mungkin. Maksudnya mau apa ini? Perang. Kamu diperlengkapi dengan segitu banyak hal, kamu dilatih, kamu diperlengkapi, maju. Dan ini tergantung apa? Komandannya. Komandan bilang perang. Nggak ada ngomong sih komandan, aku repot ini, aku di rumah kayak kerjaannya kayak iso. Tonggoku sih itu sing lain itu sih. Mati kamu di tempat. Kamu coba jadi tentara kamu. Babat langsung habis. Nggak perlu jadi tentara. Zaman itu tidak ada seperti sekarang kita masih bisa pilih-pilih dan sebagainya. Tidak ada kompromi sama sekali. Dan mereka tahu, ketika mereka maju ke medan perang berarti apa? Resiko sangat besar. Berat, sulit. Seperti saya bayangkan zaman itu kalau mereka tentara yang, kita bilang prajurit yang kerucuk itu ya saudara, yang bawa tombak, bawa perisai, pakai perlengkapan lengkap. Jalan kaki loh itu, bukan naik kendaraan apa yang komandannya naik kuda, itu pun capek sebenarnya kalau Anda pernah naik kuda ya. Tapi kalau sudah terbiasa itu lebih baik daripada orang jalan kaki, bukan? Mereka harus berjalan ketemu sampai berapa kilometer, kemudian sampai di medan perang, siap. Saya bayangkan ketika mereka harus berhadapan apalagi melihat lawannya sudah begitu hebat. Wow, mikir mungkin ya. Ini pulang hidup apa enggak ini? Satu situasi yang digambarkan oleh Paulus, kata-kata yang dipakai warfare. Berperanglah dalam sebuah perjuangan yang baik. Nanti kita akan lihat selanjutnya ya. Nah, ketika kita bicara tentang hal itu, tolong teksnya selanjutnya. Saya ingin menerjemahkan sebenarnya yang dikatakan Paulus kepada Timotius bukan cuma kepada satu orang. Tapi Timotius ini mewakili setiap orang percaya. Kita ini memiliki sebuah kewajiban untuk apa? Berperang, berjuang dalam sebuah perjuangan iman. Kita sudah mulai. Kita mau tidak mau kita sudah masuk. Dalam arti kita yang sudah mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita sudah memulai sebuah perjalanan iman. Saya sering ketika konseling pranikah, saya sudah selalu bilang sama pasangan-pasangan akan menikah. Nanti kalau sudah nikah, jangan pikir lo ya, filmnya habis di sini. Kamu baru diberkati jreng filmnya habis, ndak ono ceritanya itu. Justru ini perjalananmu baru mulai. Kamu seperti naik kapal berdua, sekarang kamu harus mengarungi perjalanan itu. Kamu ndak mungkin baru beli tiket naik kapal selesainya di tepi pantai sudah sampai. Kamu kemana? Belum mulai perjalanan kamu bilang sudah sampai. Kamu harus berjuang, ini sebentar lagi kapalmu. Di tepi pantai saya sudah katakan enak. Ombak masih belum terasa, santai, tenang. Tapi begitu masuk laut lepas, perjuanganmu bukan lagi tenang. Itu satu hal yang sungguh luar biasa. Gambar selanjutnya tolong, next. Kelihatan ya gambarnya, yang atas. Lucu ya? Pernah enggak bayangkan perjuangan mereka kayak begitu? Kalau kita bayangkan batas atas kepala dengan yang akan dituju itu berapa tingginya ya? Hampir double-nya loh.
Tapi kenapa mereka berjuang mau naik begitu ya kira-kira ya? Kau coba bayangkan kalau di belakangnya ada bahaya, yang mereka mau tidak mau mereka harus lari dan naik ke sana. Jalan satu-satunya untuk kabur. Kira-kira akan seperti apa mereka ya? Ini barisnya Pastor Tep aja ya. Kalau pas itu, wah saya bayangkan akan kacau sekali. Mereka akan berusaha naik sebisa mungkin. Bagi kita melihat ya enteng, karena bagi kita terlalu rendah. Tapi bagi mereka, tidak ada tangan loh itu. Kaki tok. Dan mungkin pakai itu ya, cucuknya itu untuk menggancang jangkau begitu. Berjuang untuk naik. Situasi kehidupan yang kadang-kadang membuat kita tidak tahu. Berhasil atau tidak, seperti tentara tadi ketika diutus berperang, aku pulang, hidup enggak ya? Gambar di bawahnya itu saya teringat, mungkin kita bisa bayangkan enggak, kira-kira peristiwa apa itu ya? Ya Yesusnya tentara sih, Yesusnya yang ngapain ya maksudnya? Peristiwa apa itu? Nyapa orang gitu, hai, lagi kampanye begitu, hai, atau ngapain ya? Hah? Saya tidak dengar dari sini nih. Ini memang gambarnya agak kepotong begitu ya. Dia di atas kapal, digambarkan angin ribut di sekitarnya. Permisi kembali saya tanya, pernah enggak ada yang pernah naik kapal kecil? Dan ombaknya mulai, pernah ya? Kalau naik ferry mungkin pernah ya, nyebrang Bali mungkin ya. Selat Bali itu kapalnya gede ya. Bayangkan kalau kapalnya besar aja sudah mulai goyang, kita mikir ya, ini balik apa enggak ini? Karena kita enggak pernah naik kapal. Kalau naik kapal yang kecil, waduh, ombak kecil aja bisa, itu udah terasa, kayak mau balik, mau terbalik. Padahal belum, baru cuma goyang aja. Kalau angin ribut, ombak sudah mulai buar masuk kapal dan sebagainya. Apa yang kita bayangkan? Padahal yang naik kapal itu bukan orang tidak berpengalaman loh. Petrus, Yohanes, Yakobus, Andreas itu adalah nelayan yang sehari-harinya di situ dan mereka tahu posisinya. Kalau kita lihat secara geografis, Danau Galilea itu berada di bawah permukaan laut. Jadi otomatis kalau angin lewat di depan ini gunung ini laut tengah gitu ya, lewat anginnya pasti akan muter. Logis, dan itu bukan hal sesuatu yang mengejutkan, itu biasa seharusnya. Cuma memang ketika ngalami itu mengerikan. Kenapa? Tidak bisa apa-apa. Dalam kondisi sudah kacau seperti itu, mereka mungkin sudah mati aku. Mereka benar-benar mikir mati aku ini. Terus mereka lihat siapa? Yesus. Ngapain? Tidur lelap di situ, kok bisa? Tapi memang diceritakan waktu Yesus lagi capean luar biasa, dia tidur lelap di situ. Padahal itu air sudah, kalau kita bayangkan air sudah masuk. Wah. Mereka berteriak pada Yesus, Guru, kita akan binasa. Yesus mungkin ngantuk-ngantuk itu bangun kali ya. Terus digambarkan seperti ini. Diam. Reda tiba-tiba. Sekarang muridnya terjadi guncangan berikutnya. Bukan lagi di luar, tapi di mana? Di otaknya. Sopo orang ini? Nah tadi kamu teriak ngapain? Aneh ya? Yesus, kita akan mati. Harapanmu apa? Ketika dia bertindak, diam semua. Terjadi yang mereka harapkan, mereka malah bingung. Sopo orang ini ya? Kalau Anda punya anjing, kucing di rumah, dikasih perintah nurut itu normal kali ya. Tapi ini angin dan air yang notabene bukan makhluk hidup, bisa nurut sama Yesus. Sopo orang ini yo? Mulai memandang dengan mata yang berbeda. Tapi itulah mungkin gambaran kita. Perjuangan dalam hidup kita, saya katakan, tidak mudah. Banyak di depan kita yang kita tidak tahu, memang kita tidak tahu.
Mau kemana? Apa yang akan terjadi? Kita berusaha, iya. Tapi apa yang terjadi kemudian? Nggak tahu. Dan mungkin seperti para murid itu kita berteriak-teriak kepada Tuhan, kita menyerahkan, istilahnya, berdoa menyerahkan pada Tuhan. Apa yang kita harapkan? Di sinilah kita perlu melihat dengan jelas bahwa iman dan hati nurani ini sangat diperlukan. Kita betul-betul perlu berserah, bersandar kepada Kristus. Dan itu yang mengarahkan nanti tindakan kita akan seperti apa. Tapi kemudian kita mungkin berpikir, kita perlu berjuang iya, tapi bagaimana kita berjuang? Di sini Paulus dengan jelas mengatakan, dengan iman dan hati nurani yang murni. Kata ini ternyata terulang dari ayat yang kelima. Dia pernah menyebutkan hal ini. Ketika dia menyebutkan atau mengingatkan Timotius di awal-awal pasal ini, dia mengatakan, "Hei Timotius, kamu tak tempatkan di sini untuk menasehatkan atau menasehati beberapa orang." Berarti tidak semua orang. Ada beberapa orang itu yang mulai tanda kutip kumat gitu ya. Sukanya apa? Diskusi-diskusi yang tidak berguna, yang mulai merancang sana, mulai yang dikatakan di situ dongeng lah atau silsilah yang tidak putus-putusnya, atau ajaran lain yang hanya menimbulkan persoalan belaka. Dan sekali lagi Timotius juga adalah seorang yang masih muda. Dia harus berhadapan mungkin dengan banyak orang senior pada waktu itu. Kalau kita lihat ya ayat hafalan kita 1 Timotius 4 ayat 12. Janganlah engkau dianggap rendah karena engkau muda. Kelihatan umur Timotius berarti dia harus berhadapan dengan orang-orang yang senior-senior ini. Yang mungkin sukanya ya gitu tadi. Wah, ngomong ngalor ngidul yang tidak ada gunanya, yang mungkin bahkan menimbulkan masalah. Dia harus ingatkan mereka. Dia harus mengajari mereka. Nah, bagaimana? Ini salah satu contoh perjuangan yang tadi harus dilalui oleh Timotius. Dikatakan dengan iman dan hati nurani yang murni. Kembali ke ayat 5, Paulus ingin mengingatkan, kamu bisa melakukan itu karena apa? Timbul dari hati yang memiliki kasih. Kasih yang digerakkan hati nurani yang murni dan iman yang tulus ikhlas. Iman dan hati nurani yang sudah dimurnikan oleh Kristus. Paulus ingin orang-orang ini pun, bukan hanya yang tua tentunya, tapi juga yang muda, semua jemaat itu mengalami pertobatan, mengalami relasi yang baik dengan Tuhan, selalu mengutamakan kebenaran firman Tuhan. Di sini kita melihat sebenarnya kerinduan Paulus terhadap jemaat di Efesus. Mereka ingin, sekali lagi, supaya mereka itu bisa mengalami sebuah pertobatan. Tadi saya katakan, ini adalah sebuah perintah dalam bahasa militer. Jadi ketika itu, ya mau tidak mau yang diperintah ini harus turut. Dan Paulus mengingatkan di teks yang tadi kita baca, kenapa dia bisa memerintahkan kepada Timotius. Karena ini adalah nubuatan terhadap Timotius. Dalam arti apa? Paulus menggunakan mandat atau kuasa dari Allah. Dia sudah tumpangi tangan, dia sudah berikan kejelasan, dia perintahkan dan dia katakan inilah kehendak Tuhan atas hidupmu. Lakukan. Dan ini yang tidak mudah. Dan Paulus berani melepas Timotius di tanda kutip situasi yang begitu liar, sulit, berat. Tapi dia percaya bahwa Timotius tidaklah sendirian. Di sini makanya hubungan dengan Injil itu sangat penting. Paulus berani melepas Timotius di situ karena apa? Timotius sudah kenal Injil begitu baik dan dia sudah mengalami pertumbuhan perubahan dalam hidupnya. Belum sempurna sih. Tapi paling tidak Paulus melihat Timotius sudah dalam satu taraf tertentu, dia bisa melayani di sana. Nah disinilah makanya kita melihat, saya pilih gambar
tameng ya. Kalau tameng dalam Efesus pasal ke-6 dikatakan sebagai apa? Perisai iman. Untuk memadamkan panah api si iblis. Coba kita perbandingannya begini ya. Kalau kita lihat sebuah peluru senapan, yang biasa ya, bukan yang pesawat ya, yang biasa. Paling secuil begitu ya. Kalau itu saya pegang, saya lempar, paling kena batu orang, ya sakit sih ya, atos ini soalnya. Tapi kan enggak mati tuh ya. Tapi beda kalau dimasukin senapan, kokang, dier. Jadi apa? Bablas yang ini ya. Kok bisa? Barang yang sama. Kekuatan yang diberikan di situ itu enggak main-main. Sekarang coba kita bayangkan sebuah panah, anak panah, zaman-zaman itu ya, dari kayu, luncing. Kalau saya kembali, cup, ya mancep sih mungkin ya, tapi mungkin nggak sampai mati lah ya, kira-kira ya. Tapi kok dibusur, apalagi jaraknya kalau dari atas ke bawah, saudara ditembakkan. Kalau kita tahu ya dari film-film itu kalau pasukan lagi menyerang, yang atas nggak akan turun dulu. Dia siap di temboknya dulu, biasanya pakai panah itu ya, dihujani anak panah begitu banyak. Kenapa itu mematikan? Kecil, tapi ketika itu jatuh dengan kecepatannya semakin cepat, dari hukum fisika tentunya ya, kita bisa tahu itu kecepatannya akan berkali lipat dan kekuatannya akan seperti apa. Bayangkan kalau itu panah api. Tameng yang harus dipakai untuk nahan itu seperti apa? Kayak cuma kertas, apalagi cuma besek gitu toh. Lupakan. Buat apa kamu cuma nutupi badanmu toh? Cuma sembunyi tapi tidak melindungi apa-apa. Itu harus sebuah kayu yang mungkin tidak tahu dari saat apa yang bisa temukan untuk bisa menahan. Itu aja kadang-kadang masih tembus. Wow. Makanya tidak heran ketika itu kalau sampai menghujam masuk ke dalam tubuhnya, bablas itu orangnya. Jadi bayangkan berapa dalam panah itu akan masuk ke dalam tubuh orang itu. Di sini kita melihat satu hal yang tidak mudah. Kenapa kita perlu penahanan itu? Kalau coba kita pikir, saya coba tanya ya. Kita tadi barusan meminta ampun sama Tuhan ya. Dalam kehidupan kita mungkin kita lakukan itu setiap hari. Permisi tanya, dalam kehidupan kita sehari-hari, sering enggak kita merasa tergoda, dosa-dosa yang lama itu tiba-tiba muncul lagi dalam memori kita. Cak. Terus dipancing. Kamu kan anak Tuhan, kamu mesti ampuni itu. Dosa didik enggak apa-apa, nanti minta ampun lagi sama Tuhan. Pernah ya? Pilihannya adalah ya, turuti atau enggak, ditolak. Yang mana? Dan di depannya pendeta, tolak di depannya pendeta ya. Dan di rumah, sendirian lagi. Enggak tahu ya. Tergantung. Dosa itu begitu memikat, begitu menarik. Awalnya, akhirnya, dia akan menghancurkan, meremukkan, menindas dirimu. Dan untuk itu sebenarnya Kristus sudah mati dan menebus kita, bukan? Tapi seringkali panah iblis itu tidak langsung masuk. Tapi dia mungkin akan cari jalan yang lain untuk mencari jalan supaya kita bisa kena lagi. 1 Petrus pasal ke-5 dengan jelas mengatakan, lihat lawanmu si iblis itu berjalan seperti singa yang mengaum. Dia cari kapan kamu lemah. Dia tidur enggak? Singa tidur enggak? Bayangan saya sih enggak. Begitu kita lengah, justru ketika kita lengah, kita lemah, bablas kita. Coba kita perhatikan hal ini baik-baik. Ini tidak mudah. Kita sangat perlu Injil selalu hidup dalam diri kita. Kemarin saya pas melihat sebuah video, seorang pengkhotbah itu mengatakan begini, kalau
kalau kehidupan kita masih sering jatuh dalam dosa, di sini, di situ, dan macam-macam, karena kita masing-masing beda ya. Coba tanyakan dalam dirimu, dia bilang. Sejauh mana Injil itu sudah meresap atau merembes masuk dalam hidupmu? Sejauh mana? Apakah itu sungguh menguasai hidupmu? Atau seperti yang sering katakan, itu mungkin hanya terbatas dalam otak pikiran kita. Tapi tidak pernah mengendalikan hidup kita sehari-hari. Paulus mengingatkan Timotius, kamu bukan cuma pengajaran, teladan penting. Minggu lalu kita baru bicara tentang keluarga. Kita tahu dalam mendidik anak, kita tidak bisa cuma ngomong tok terus kita langgar sendiri di depan anak kita lagi. Akibatnya apa? Tidak akan pernah digubris kita sama anak kita. Kita ngomong tidak boleh, kita lakukan sendiri. Konyol. Tapi kita merasakan bukan, itu soal perjuangan. Hari ini kita sebenarnya sedang memperingati Hari Pendidikan Aletheia, SKA atau YKAI, Yayasan Kristen Aletheia Indonesia. Kalau kita pikir-pikir, banyak perjuangan yang selama ini sudah kita lakukan. Dan ke depan masih banyak lagi. Kita sudah invest, tanda kutip, gelontorkan uang begitu banyak. Kalau kita pikir, apa yang sudah kita dapatkan? Kalau kita melihat sejarah, banyak yang sudah kita dapatkan. Dan kita diminta tetap berjuang. Dalam arti apa? Kita banyak melihat, waduh seringkali duit mepet, duit kurang, harus gimana, banyak upaya yang harus dilakukan. Capek loh, capek. Dan belum lagi orang pandangan kadang-kadang miring. Wah ngelayani sekolah kok enggak mau untung. Bukanlah seuntung ya. Enggak untung-untung gimana, kita enggak bisa menaikkan, kita melayani mereka yang menengah ke bawah. Naik uang 10.000 aja ribut. 10.000 bagi kita mungkin cuma 10.000. Bagi mereka hidup mati. Rame itu sudah. Sulitnya kayak gimana? Tapi kita di situ melihat hal ini worth it untuk diperjuangkan. Karena apa? Ini jiwa-jiwa yang Tuhan kirimkan. Kita enggak usah nguberi mereka satu-satu, mereka datang. Dan kita bisa memberikan contoh kepada mereka, mendidik mereka. Itu satu kesempatan yang luar biasa. Makanya setiap kali kita kesempatan, khususnya dalam minggu yang ketiga, kenapa kita jalankan selain hari ini ya, selalu kita jalankan ibadah persembahan 2 kali. Yang kantong satunya itu selain untuk kita sendiri adalah untuk mendukung pelayanan Aletheia. Tapi tentunya untuk itu tidak hanya dibatasi kantong itu tok ya. Bapak Ibu bisa kalau mau sumbang, tergerak, mau membantu silakan, bisa langsung transfer dan sebagainya. Dan kita bersyukur ada berkembang, dulu hanya 6, tanda kutip hanya 6. Sekarang ada lagi yang tempat yang lain, bahkan di Kalimantan sudah ada, di beberapa tempat yang baru sudah mulai dirintis. Sekarang kita ada satu pergumulan yang baru, yaitu apa? Selama ini SKA hanya punya sampai SMP, selama ini. Mulai mandat yang sidang yang lalu, sidang sinode yang lalu, digerakkan apa? Bikin SMA. Ini sudah banyak yang bersuara sebenarnya sudah berapa tahun yang lalu gitu ya. Tapi yang di lapangan bilang bengok-bengok, sebentar. Ini aja ngurusnya sampai SMP ini sudah air udah di sini rasanya, udah mau tenggelam ini. Nanti dulu mau kalau SMA Tapi kita perlu berjuang, karena apa? Sudah saatnya. Perlu kita kalau pendidikan sampai SMP ya aneh juga sih. Pendidikan di Indonesia sampai minimal aja SMA loh ya. Doakan, tolong dukung khususnya dalam dana. Tidak mudah, karena kita harus mempersiapkan prasarana, infrastruktur yang baru, tenaga-tenaga baru, banyak hal, dan dananya pasti sangat besar. Tapi ini sangat penting dan worth it untuk diperjuangkan. Kita mungkin berpikir selanjutnya adalah, dampaknya apa kalau begitu? Nah, kita lihat dampak perjuangan yang baik adalah, kalau kita melihat Timotius, dia tetap terpelihara dalam imannya. Dia tidak kabur atau dia tidak menjadi lemah atau mungkin meninggalkan seperti yang lain tadi.
Dan dia bisa menjadi teladan. Kita langsung aja lihat ini ya, perbandingan. Tolong slide selanjutnya. Bisa kebaca ya. Timotius dan Himenius Alexander. Timotius, dia digambarkan sebagai orang yang tetap setia, terpelihara dalam Tuhan, dan dia diberikan kepercayaan untuk melawan ajaran yang sesat. Dia dinilai memiliki iman dan hati nurani yang murni, dalam arti dia percaya kepada Kristus dan firman-Nya sebagai dasar dari pengajaran dan hidupnya. Dia bisa menjadi contoh teladan bagi sesama orang percaya. Singkatnya, gampangnya begitu. Kalau, sekali lagi, perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni itu berhasil. Tapi kalau tidak, itu sampingnya tadi, Himenius dan Alexander. Ini dua nama yang disebut bukan cuma dua ini tok loh ya, maksudnya ini mewakili sekelompok orang yang mengalami hal seperti mereka ini. Dalam arti apa? Mereka pernah mengaku diri sebagai orang percaya, tapi kemudian menolak imannya itu lagi. Jadi dalam arti dia keluar. Nah, apa hasilnya? Mereka justru mengajarkan ajaran sesat. Di pasal-pasal selanjutnya dikatakan mereka ini mengajarkan bahwa kebangkitan tubuh itu sudah terjadi saat ini, sehingga memimpin mereka itu, terserah kalau begitu aku bisa berbuat sakarepku. Oh, ini pengajaran yang sangat berbahaya. Oleh Paulus dikatakan ini harus cepat diberantas. Dan mereka menolak istilahnya di situ ya, sehingga mereka mengalami diistilahkan tadi kandas itu dalam bahasanya dikatakan istilah kapal tenggelam itu ya. Jadi kapal yang tenggelam di laut itu kandasnya seperti itu, kapal karam. Mereka menolak hati nurani dan iman yang murni itu. Dikatakan menjadi penghujat. Kata penghujat ini pernah dipakai Paulus di ayat yang ke-13 yang menggambarkan dirinya sendiri. Paulus sebagai seorang yang tidak mengenal Allah, yang dulunya tidak mengenal Allah, dia orang yang ganas, orang yang mengerikan digambarkan. Mengalami kasih karunia Allah, dikatakan sebagai orang yang paling berdosa di antara semua orang berdosa. Dia mengalami kebaikan Allah, berubah. Orang-orang ini sebaliknya, mereka mengaku percaya kepada Kristus malah berubah menjadi jahat. Mereka menolak iman dan hati nurani yang murni. Makanya Paulus dari awal tadi bilang, perlakukan itu dengan baik-baik. Nah, di sini kita melihat akibatnya. Mereka akhirnya disiplin, harus menerima disiplin gereja. Istilah yang dipakai cukup keras, kuserahkan kepada iblis. Waduh. Banyak pengamat atau penafsir yang mengatakan mereka ini dikucilkan atau dipotong dari gereja gitu, bukan lagi termasuk dalam kumpulan orang percaya dengan tujuan mereka ini supaya sadar. Ketika mereka dikucilkan seperti saya pakai bahasa ini, dikucilkan itu, mereka bisa melihat, status sosial nggak bodoh loh, nggak sama loh. Aku dianggap lagi bukan anak Tuhan. Supaya mereka jelas, anugerah Allah yang sudah kamu terima itu sekarang apa, bagaimana dalam dirimu. Cocok enggak kamu hidup itu? Lihatin. Tujuannya kembali sebenarnya apa? Supaya mereka bertobat. Tidak mudah memang. Orang-orang seperti ini kalau sudah mulai karepe dhewe, wah sulit. Tapi perlu mereka harus sadar. Anugerah yang mereka terima dari Tuhan itu bukan sembarangan. Dan kamu tidak boleh melakukan hal-hal yang melawan kebenaran itu. Kamu mengaku menerima anugerah tapi kamu hidup melawan kebenaran Tuhan. Itu juga tidak benar. Sehingga kalau kita bisa bayangkan, coba kita pikirkan hari ini. Apa sih yang kita mengerti selama ini tentang perjuangan dalam iman? Saya pernah menerima banyak masukan seperti ini. Atau komentar seperti ini ya. Saya ini sudah berjuang dalam hati, saya ini mau lebih baik. Saya menjadi orang yang percaya kepada Kristus. Tapi dia bilang, kenapa kok justru semakin banyak masalah persoalan terjadi dalam hidup saya? Dari kalimat itu saya memahami begini. Berarti dia mengharapkan ketika dia menjadi orang Kristen, semua masalah dia itu hilang.
Ini pemahaman yang sering muncul. Padahal firman Tuhan mengajarkan justru sebaliknya. Bayangannya seperti ini. Bagi Anda yang mungkin sudah menikah atau mau menikah, yang punya bayi, lucu ya? Lucu nggak? Nggak lucu? Ya wis terserah lah ya. Tapi bayangkan begini, 50 tahun masih tetap bayi. Lucu nggak? Nangis. 50 tahun masih bayi, digendong terus. Waduh, ya jangan sampai ya. Bisa dibayangkan, kerinduan Tuhan itu kayak gimana atas diri kita. Kalau anak itu lahir, gak bisa masuk rahim lagi toh. Ya harus jalani hidup, mau gak mau. Perjuangan yang seperti apa ke depan ya kita gak tahu, tapi harus dilalui. Jalan. Nah seringkali kita lupa, kita ini sudah dilahirkan baru sebagai bayi rohani, kita mau minta bayi rohani terus. Loh, Tuhan tidak berkehendak seperti itu loh. Kamu diminta untuk bertumbuh menjadi dewasa. Nah disinilah harus kita pahami baik-baik. Tema tetap berjuang, ini mau tidak mau harus kita jalani. Cuma persoalannya adalah bagaimana kita menjalani hal ini. Nah, disinilah maka dikatakan selama ini bagaimana kita sudah berjuang. Firman Tuhan tadi dengan jelas mengatakan peliharalah iman dan hati nurani yang murni atau tulus ikhlas tadi. Yang sudah dimurnikan oleh firman Allah, oleh Kristus. Mungkin gambarannya yang sudah distandarkan, kalau saya pakai bahasa teknis ya, dengan kebenaran firman Tuhan. Sudah disetting sedemikian rupa, cocok dengan firman Allah. Sehingga kita melangkah, kita menjalani hidup, kita bisa yakin. Saya sempat tadi mengatakan begini, kalau kita lihat saudara-saudara kita yang di luar sana ya, kalau sampai mereka berani menjalankan misi bom bunuh diri misalnya. Kalau mereka misalnya tidak jadi mati, ditangkap, diinterogasi. Kira-kira mereka yakin tidak ya dengan tindakan mereka? Wah super duper yakin, mungkinnya 1000%, mungkin 1.000.000% itu. Yakin, pol. Tapi bagaimana hati nurani mereka? Kita ini tidak cukup cuma yakin tok loh. Kita seringkali hanya terjebak di situ, aku yakin. Tapi seringkali bagaimana tindakan kita? Bagaimana kita diteguhkan oleh firman Tuhan? Dan saya selalu katakan, kitab kita itu cuma segitu loh. Tanda kutip, benar cuma segitu loh. Tidak ada tambahan-tambahan lain, betul ya? Kitabnya tidak semakin berkembang, tambah teks lagi, kan enggak tuh. Ya cuma segitu. Pertanyaan saya, Anda baca enggak itu? Baca pun ditaati enggak? Di sini saya melihat banyak di antara kita yang mungkin di rumah atau di perusahaan, katakanlah kita punya asisten. Bantu kita kan seharusnya ya, bagaimana menolong kita kerjaan atau pekerjaan di rumah bisa lebih baik, begitu ya. Mungkin Anda punya satu meja kerja pribadi, kertas-kertas, surat, catatan-catatan Anda, dan macam-macam barang pribadi Anda ada di situ. Satu saat asisten ini membersihkan meja itu, tanpa Anda tidak tahu, Anda lagi di mana, dia bersihkan. Dia lihatin catatan ini, gak perlu dipindahin semua sana sini, sudah, terus Anda datang. Loh, catatan ini kemana? Tulisan itu kemana? Ini di mana? Ini di mana? Kok bisa? Kenapa? Asistennya tadi gimana? Dia tahu enggak yang dipikirkan tuannya ini? Dia tahu enggak apa yang penting bagi tuannya? Ada beberapa kemungkinan. Dia sudah dikasih tahu, tapi enggak mau tahu. Yang lain adalah dia belum tahu, karena memang belum dikasih tahu.
Ketika kita sudah membaca firman Tuhan dan kita tidak melakukannya, kira-kira mirip asisten yang mana ya? Sedangkan hidup kita ini di dunia, kita sangat perlu Tuhan. Kita bolak-balik minta tolong Tuhan. Tapi ketika Tuhan minta kita seperti ini, lakukan. Bagaimana sikap kita? Dan terakhir, dampak apa yang sudah kita lihat dan rasakan dalam kehidupan kita selama ini? Kalau kita mengatakan, aku ini sudah berjuang loh dalam hidupku. Oke. Hidupmu bagaimana selama ini? Ketika kita berjuang dalam iman, kita berusaha, kita banyak berdoa, kita banyak melakukan disiplin rohani. Apakah ada perubahan dalam hidup kita? Perubahan yang positif maksudnya ya. Kita bisa menjadi teladan, kita bisa menjadi lebih sabar dalam percakapan kita, dalam omongan kita, tingkah laku kita. Apakah ini sudah menyenangkan Tuhan? Itu tadi, menyenangkan standarnya apa? Kita harus baca firman, supaya kita tahu Tuhan maunya apa. Bukan apa yang kita tentukan sendiri yang menurut kita menyenangkan Tuhan. Ini sering kita dengar sebenarnya, bukan? Tapi sekali lagi saya ingin tanya, apakah kita sudah melakukan firman itu? Pertama tentu baca dulu, baru bisa lakukan. Apakah kita punya gairah, semangat, kerinduan yang dalam? Tadi dikatakan 1 Korintus 15 ayat 58, perjuangan kita dalam Tuhan, persekutuan kita dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Banyak loh diantara kita itu sering kali minta tolong sama Tuhan, tapi tidak mau taat sama Tuhan. Kita sering kali maunya yang ini ya, berkat toy. Tapi kira-kira Tuhan berkati kita, kadang-kadang tidak sadar bahwa Tuhan sudah memberkati kita. Masih minta yang lain, bahkan mengklaim. Saya bingung yang diklaim itu yang mana ya? Tuhan pernah janji apa sih sama kamu? Kamu tidak pernah baca firman-Nya kok. Aneh. Tuhan mau memberkati kita, mau memberi kita yang terbaik. Kita digambarkan seperti anak ayam yang nuwakal itu ya, lari sini, mau dipegang, kabur di sana terus. Mari kita belajar bersama, terus berjuang, itu mau tidak mau. Tapi lihat, kita ini berjuang untuk apa? Kita sedang dipersiapkan oleh Tuhan. Tadi seperti saya katakan sebuah tur, tiketnya sudah di tanganmu loh. Tiketnya sudah di tanganmu. Kamu tinggal menikmati naik berjuang memang capek. Tapi ketika kamu sampai di atas, lihatlah hasilnya. Nikmatilah di sana. Kita ini bukan dipermainkan oleh Tuhan, seolah-olah Tuhan hanya nanti kamu tak buat. Enggak loh. Dia benar-benar serius bahwa dia mau kita bersama dengan dia. Kita sangat diingini oleh Tuhan. Saat ini ketika kita berada dalam dunia ini, kita masih dalam sebuah proses. Kita masih harus berjuang. Tapi jangan khawatir, kamu tidak sendirian. Tuhan ada bersama kita, saudara-saudara seiman juga ada bersama dengan kita. Mari kita bergandengan tangan, kita berjuang bersama-sama untuk hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Mari kita berdoa. Saya mengajak kita bersama-sama kita kembali merenungkan sejenak. Selama ini dalam hidup kita, bagaimana kita sudah berjuang? Apa hasilnya? Mungkin kita merasa kecewa, kita merasa capek. Kok begini terus ya? Kapan selesainya ini? Pada saat ini, datanglah kepada Yesus. Kita perlu penghiburan kekuatan dari Dia. Biarlah kebenaran Injil itu selalu boleh menguatkan, menopang, menyegarkan kita kembali. Perjuangan kita tidak akan sia-sia. Berserulah kepada Kristus.
supaya dia menguatkan dan menopang dirimu. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami sadar, kami sangat terbatas, kami sangat lemah. Perjuangan yang mungkin masih panjang bagi kami. Tolong kami ya Tuhan supaya kami tidak menyerah dan berhenti, bahkan mungkin keluar. Tapi biarlah Tuhan kami menopang dan menguatkan kami, menghibur, menyertai dan menyegarkan kami. Untuk kami boleh selalu turut dalam kebenaran-Mu Tuhan, dalam rencana-Mu. Karena Engkau juga beserta dengan kami. Engkau tidak meninggalkan kami sendirian. Juga bersama dengan saudara-saudara seiman kami yang lain. Tuhan, gerakkan kami. Untuk kami boleh sungguh mengalami perubahan hidup yang berkenan di hadapan-Mu. Yang boleh menjadi teladan, contoh, dan terang bagi sekitar kami. Bukan juga hanya bagi keluarga kami, tapi juga bagi orang-orang sekitar kami ya Tuhan. Mampukan kami, untuk kami boleh selalu fokus kepada tujuan akhir kami, yaitu Engkau ya Yesus. Bersama dengan Engkau, hidup menyenangkan, memuliakan Engkau. Kami boleh sungguh menikmati janji-Mu, bahwa Engkau selalu bersama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kau tahu jeritan hati anak-anak-Mu di tempat ini, Tuhan Kau yang berkuasa untuk menolong mereka, membukakan jalan dari berbagai masalah yang mereka hadapi. Tuhan kami bersyukur, karena Engkau tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu. Terima kasih. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin.